Selamat datang kembali di Cek Faktait, kanal yang selalu menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan analisis mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Kali ini, kita akan membahas isu terbaru yang sedang hangat diperbincangkan, yakni persiapan Timnas U22 Indonesia menghadapi SEA Games 2025 di Thailand pada bulan Desember mendatang. Selain itu, kita juga akan membahas persaingan di grup, strategi lawan-lawan, serta peluang Garuda Muda mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada SEA Games 2023 di Kamboja. SEA Games adalah ajang olahraga multinegara yang selalu menjadi perhatian publik di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, sepak bola SEA Games bukan sekadar soal olahraga, tetapi juga simbol kebanggaan dan reputasi nasional. Dengan status sebagai juara bertahan, Timnas U22 Indonesia menghadapi ekspektasi tinggi dari masyarakat, pemerintah, dan tentu saja PSSI sebagai induk organisasi. Dalam grup C, Indonesia akan bertemu Myanmar, Filipina, dan Singapura. Masing-masing tim memiliki kekuatan dan strategi berbeda. Namun, salah satu lawan yang patut diwaspadai adalah Filipina, yang menurut informasi terbaru dari Federasi Sepak Bola Filipina PFF, tengah menyiapkan strategi matang dan persiapan intensif agar performa mereka optimal di SEA Games ke-2025. Timnas U22 Indonesia merupakan tim nasional yang memiliki reputasi kuat di level regional. Kesuksesan menjadi juara SEA Games 2023 menunjukkan bahwa sepak bola usia muda Indonesia tengah mengalami kemajuan signifikan. Kesuksesan ini tentunya harus dibarengi dengan persiapan yang matang agar mampu mempertahankan gelar dan menghadapi lawan-lawan yang lebih siap di SEA Games ke-2025. Grup C menghadirkan tantangan berbeda bagi Timnas U22 Indonesia. Myanmar dikenal dengan fisik pemain yang tangguh dan disiplin permainan yang tinggi, sehingga setiap pertarungan akan menguji stamina dan strategi. Singapura memiliki pendekatan permainan bertahan rapi dan serangan balik cepat, yang mengharuskan Indonesia mengoptimalkan kreativitas dan taktik menyerang. Sementara Filipina, yang menjadi fokus utama kita, menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi strategi, fisik, maupun manajemen tim. Presiden PFF menegaskan bahwa mereka menyiapkan 3 tim nasional untuk SEA Games 2025 yang kompetitif, yaitu Timnas U22 pria, Timnas U22 putri, dan Timnas Futsal Putri. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Filipina dalam mempersiapkan atlet dan tim, bukan hanya pada level pria, tetapi juga cabang olahraga lainnya yang relevan dengan sepak bola. Hal ini juga memperlihatkan bahwa sepak bola di Filipina semakin profesional dan terstruktur. Timnas U22 Filipina telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan sepanjang tahun ke-2025. Salah satu bukti nyata adalah keberhasilan mereka mencapai semifinal ASEAN Cup U23 2025 yang digelar pada bulan Juli. Pencapaian ini menjadi indikator bahwa sistem pembinaan pemain muda Filipina berada pada jalur yang benar. Selain prestasi di level tim U22, PFF juga menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada performa Timnas U22 Putri dan Timnas Futsal Putri. Ini menunjukkan keseriusan federasi dalam membangun sepak bola di semua kategori, bukan hanya di tim pria. Upaya ini dilakukan agar setiap tim bisa memberikan performa optimal di SEA Games, sekaligus memperkuat posisi Filipina sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kawasan. Presiden PFF menyatakan bahwa meski jadwal kompetisi mereka padat, termasuk FFWC mendatang, GoTeam Matchday, pertandingan PMNT melawan Maladewa, dan kualifikasi Piala Asia PMNT U17, pihak federasi tetap memprioritaskan persiapan tim SEA Games agar performa optimal pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa Federasi Filipina menekankan perencanaan jangka panjang, manajemen yang disiplin, dan fokus penuh terhadap target SEA Games ke-2025. Salah satu hal penting yang disiapkan PFF adalah skuad yang mampu memberikan performa maksimal di SEA Games ke-2025. Persiapan ini mencakup beberapa aspek penting. Seleksi pemain terbaik PFF memastikan hanya pemain yang berada dalam kondisi fisik dan mental prima yang akan dibawa ke SEA Games. Pemilihan ini melibatkan evaluasi intensif melalui analisis statistik, video scouting,
dan pengamatan performa di laga-laga internasional maupun kompetisi domestik. Penguatan kekompakan tim dalam sepak bola modern, chemistry antar pemain menjadi kunci. Filipina memprioritaskan latihan tim intensif, penguatan komunikasi di lapangan, serta pemahaman peran masing-masing pemain agar strategi yang diterapkan pelatih bisa berjalan maksimal. Fleksibilitas taktik pelatih Filipina menekankan fleksibilitas strategi. Ini berarti mereka mampu menyesuaikan pola permainan dengan karakter lawan. Misalnya, menghadapi tim bertahan seperti Singapura, mereka akan mengutamakan penguasaan bola dan serangan dari sayap. Sementara menghadapi tim fisik seperti Myanmar, mereka lebih fokus pada transisi cepat dan pressing agresif. Mental juara SEA Games bukan hanya soal skill dan taktik, tetapi juga mental bertanding. Pemain Filipina dibekali kemampuan untuk tampil di bawah tekanan, menjaga konsentrasi, dan menghadapi tim unggulan seperti Indonesia tanpa gentar. BFF menegaskan bahwa semua latihan, laga uji coba, dan pemusatan latihan training camp diarahkan untuk membentuk tim yang solid, disiplin, dan siap menghadapi tekanan kompetisi di Thailand. Dari perkembangan Timnas U22 Filipina sepanjang 2025, ada beberapa kekuatan yang menonjol. Kekuatan fisik pemain Filipina dikenal tangguh dan memiliki stamina tinggi, cocok untuk pertandingan bertempo tinggi. Konsistensi performa keberhasilan mencapai semifinal ASEAN Cup U23 2025 menunjukkan stabilitas performa mereka. Pendekatan profesional Federasi PFF mengelola tim SEA Games layaknya tim profesional dengan manajemen, logistik, dan taktik yang matang. Meski demikian, Filipina juga memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Kurangnya pengalaman di turnamen besar, beberapa pemain utama masih minim pengalaman di SEA Games atau turnamen multinegara. Adaptasi iklim, perbedaan suhu, dan kelembapan di Thailand bisa mempengaruhi performa awal tim. Sebagai juara bertahan, Indonesia tidak bisa menganggap remeh Filipina. Ada beberapa strategi penting yang harus diperhatikan. Analisis lawan secara detail, video scouting, analisis taktik, dan pola permainan Filipina perlu dikaji secara matang untuk meminimalkan kejutan di lapangan. Optimalkan pemain kunci, pemain berpengalaman, dan bintang muda yang tampil di Piala Dunia U17 2025 harus menjadi andalan di lini serang dan pertahanan. Persiapan mental SEA Games memberikan tekanan tinggi dari ekspektasi publik dan media. Program mental dan bonding tim harus terus diperkuat. Latihan uji coba intensif, laga uji coba lokal maupun internasional sangat penting untuk menghadapi gaya bermain yang berbeda dari tiap lawan. Grup C SEA Games 2025 terdiri dari Myanmar tim fisik, disiplin pertahanan, andalan serangan balik. Filipina tim progresif, fokus kekompakan dan fleksibilitas taktik. Singapura tim terorganisir, disiplin tinggi, serangan terencana. Indonesia juara bertahan, andalkan kecepatan, teknik, dan pengalaman pemain. Analisis ini menunjukkan bahwa Filipina adalah lawan yang serius, namun dengan persiapan matang, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan gelar emas. Demikian ulasan mendalam tentang Timnas U22 Indonesia dan kewaspadaan terhadap Filipina di SEA Games ke-2025. Persiapan matang, strategi cerdas, dan fokus penuh menjadi kunci keberhasilan mempertahankan gelar juara. Filipina memang serius menyiapkan tim, namun Indonesia, sebagai juara bertahan, memiliki pengalaman dan kualitas untuk tetap unggul. Channel Cek Fakta selalu menghadirkan berita akurat, analisis mendalam, dan fakta terbaru seputar olahraga dan sepak bola. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terkini dan analisis profesional dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung Timnas Indonesia.